Hai semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu. Dalam video kali ini, aku akan merangkum film dengan judul The Age of Adeline yang tayang di tahun 2015. Film ini mengisahkan tentang seorang wanita yang bernama asli Adeline Bowman yang sekarang selalu dipanggil dengan nama Jennifer Larson. Ia merupakan wanita yang mengalami kecelakaan dan disambar petir yang menyebabkan usianya berhenti dan tidak akan menua, sehingga dia harus kehilangan kekasih tercintanya. Lalu bagaimana kehidupan dia selanjutnya? Mari langsung saja kita simak review selengkapnya. Film diawali di mana Adeline datang ke San Francisco pada tanggal 31 Desember 2014. Adeline datang dengan tujuan untuk menemui laki-laki bernama Tony untuk mengambil sebuah identitas palsu, semacam paspor dan yang lainnya, yang dibuat oleh Tony secara ilegal. Kemudian Adeline bergegas pulang ke rumahnya dan begitu sampai ke rumah, ia disambut oleh anjing lucu dan menggemaskan kesayangannya. Dan dia hanya hidup sendiri dan ditemani anjingnya saja. Di rumahnya juga terpajang satu lukisan laki-laki yang mungkin saja itu seseorang di masa lalunya. Keesokan harinya, Adeline berangkat ke tempat kerjanya yang dimana ia bekerja di sebuah arsip nasional. Disitulah ia menemukan dan membuka arsip-arsip lama yang membuat dia teringat kembali akan masa lalunya. Disinilah terungkap identitas Adeline yang sesungguhnya. Adeline lahir pada tanggal 1 Januari 1908 di sebuah rumah sakit di San Francisco. Memang aneh kenapa dia masih hidup dengan wajah yang tidak berubah sedikit pun. Dan sebelum kita tahu jawabannya, mari kita lanjutkan terlebih dahulu ceritanya. Pada suatu ketika di tahun 1929, Adeline dan ibunya sedang berjalan-jalan di tepi sungai dan disitulah ia bertemu dengan sosok laki-laki tampan. Dan ternyata ia seorang insinyur bernama Claire James. Yang pada akhirnya laki-laki itu menjadi suaminya dan mereka dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Fleming, seperti nama nenek Adeline. Kemudian pada tanggal 17 Februari pada tahun 1937, Adeline mendapat kabar buruk tentang terjadinya kecelakaan kerja pada saat pembangunan jembatan yang mengakibatkan suaminya meninggal dunia. 10 bulan pun berlalu. Adeline berkendara dengan menggunakan mobil orang tuanya dan sesuatu yang tak terduga pun terjadi. Muncul hujan salju di malam yang gelap dan Adeline mengalami kecelakaan yang mengakibatkan dirinya tenggelam ke dalam sungai yang saat itu sedang membiku dan sangat dingin. Kecelakaan tersebut mengakibatkan Adeline mengalami hipoksia yang seketika itu menghentikan nafasnya dan memperlambat detak jantungnya. Dan dalam 2 menit suhu tubuh Adeline pun turun hingga 30 derajat Celcius dan jantungnya pun berhenti berdetak. Lalu sebuah kilat menyambar mobilnya. Kilat tersebut bermuatan 500 juta volt listrik dan menghasilkan 60.000 ampere arus. Terjangan tersebut memberi 3 dampak. Yang pertama, muatan tersebut telah menghidupkan kembali jantung Adeline. Yang kedua, ia telah keluar dari keadaan hipoksia yang membuatnya bisa bernafas kembali. Dan yang ketiga, berdasarkan prinsip von Lehmann mengenai pemanfaatan elektron DNA yang akan ditemukan pada tahun 2035 kelak, Adeline Bowman untuk seterusnya kebal dari kerusakan akibat perkembangan zaman. Dan dirinya tidak akan pernah menua yang artinya dia akan stuck di umurnya yang sekarang. Awalnya Adeline tidak menyadari akan hal itu. Namun beberapa tahun kemudian ia sadar mengapa dirinya tidak kunjung menua sedikit pun. Akhirnya ia melakukan penelitian terhadap dirinya sendiri. Namun ia tidak dapat penjelasan secara ilmiah mengenai apapun tentang dirinya. Hingga suatu malam ia ditangkap oleh FBI karena ada kejanggalan tentang identitasnya. Namun akhirnya ia berhasil kabur. Setelah itu ia memutuskan untuk berpindah tempat lagi dan terpaksa meninggalkan putrinya yang sudah dewasa demi keselamatan putrinya. Dan disinilah alasan mengapa ia selalu membuat identitas palsu dengan nama yang berbeda-beda setiap 10 tahun sekali. Setelah 60 tahun kemudian, di mana tahun tersebut adalah tahun 2014, pada suatu malam ia datang ke sebuah acara tahun baru dan di sana Adeline bertemu dengan laki-laki tampan yang bernama Alice. Dan akhirnya mereka pun berkenalan. Keesokan harinya, Adeline menemui seorang wanita tua yang ternyata dia adalah putrinya. Ia bertemu untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Adeline. Di hari selanjutnya, Adeline kembali bekerja dan kebetulan ternyata ia bertemu dengan Alice yang merupakan seorang donatur buku untuk tempat ia bekerja. Mereka pun berbincang-bincang dan Alice pun mulai tertarik pada kecantikan Adeline. Dan dia berniat untuk memfotonya, namun ia menolak karena takut identitas dirinya terbongkar. Alice tak menyerah begitu saja. Ia mengancam untuk membatalkan donasi buku tempat Adeline bekerja jika Adeline menolak untuk diajak kencan. Dan dengan terpaksa, Adeline pun menyetujuinya. Pada suatu malam, Adeline datang ke rumah Alice untuk acara makan malam bersama. Dan seiring berjalannya waktu, mereka pun saling menyukai dan saling jatuh cinta.
Dan suatu ketika Adeline membawa anjingnya ke dokter hewan karena sakit. Tapi sayangnya sampai di sana anjingnya tidak bisa diselamatkan yang membuatnya sangat bersedih. Setelah berkenalan cukup lama, Alice mencoba membawa Adeline ke rumah keluarganya untuk bertemu dengan keluarga besarnya Alice. Tanpa diduga hal mengejutkan pun terjadi. Ternyata ayah Alice dulu pernah berpacaran dengan Adeline. Adeline pun kaget melihat ayah Alice. Lalu ia bergegas memperkenalkan dirinya bahwasanya saat ini ia bernama Jenny. Dan ia mengaku kepada ayah Alice bahwa dirinya adalah anak dari Adeline Beaumont. Sontak ayah Alice pun kaget. Dan karena keadaan yang canggung, akhirnya mereka pun bergegas beristirahat. Hari berikutnya di pagi hari, Adeline berjalan-jalan di depan rumah dan bertemu dengan ayah Alice yang saat itu sedang membereskan barang. Lalu mereka pun berbincang-bincang dan tidak sengaja ayah Alice melihat ada serangga di rambut Adeline. Secara spontan ayah Alice membantu mengambil serangga tersebut. Namun ayah Alice kaget karena tak sengaja melihat ada bekas luka di tangan Adeline, yang dimana luka itu sangat mirip persis dengan luka Adeline Beaumont di masa lalu. Ayah Alice pun bingung dan bertanya-tanya. Lalu ayah Alice pun bergegas pulang ke rumah lamanya untuk memeriksa berkas-berkas lama dan memastikan sesuatu. Dengan perasaan yang aneh dan bingung, ayah Alice pun mengejar Adeline dan memaksa Adeline untuk mengaku siapa dia sebenarnya. Karena kepalang basah dan tidak bisa mengelak lagi, akhirnya Adeline mengaku siapa dirinya sebenarnya dan menceritakan apa yang telah terjadi pada dirinya. Dan karena situasi yang membingungkan, akhirnya Adeline memutuskan untuk meninggalkan rumah Alice dengan secepat mungkin. Ia bertemu kembali dengan ayah Alice di luar, lalu ayah Alice berpesan agar kejadian di masa lalu jangan sampai terulang kembali. Ia tidak mau jika Adeline sampai meninggalkan Alice. Namun Adeline tetap pergi dan terburu-buru untuk meninggalkan rumahnya Alice. Di perjalanan, ia dengan menggunakan mobilnya mengalami kecelakaan serupa seperti masa lalu. Di suasana malam yang gelap dan bersalju, jantung Adeline pun berhenti berdetak. Dan tak lama kemudian Alice pun menemukan Adeline. Alice sangat panik dan kebingungan. Ia langsung memberikan pertolongan pertama pada Adeline. Namun semua itu sia-sia. Adeline dinyatakan meninggal dunia yang terhitung saat ini sudah berusia 107 tahun. Tak lama setelah itu, para medis dari rumah sakit setempat datang untuk menolong Adeline. Dengan langkah terakhir, para medis pun harus memasang dua alat defibrilator dengan kekuatan listrik bertekanan 750 volt, dan sesuatu yang mengejutkan pun terjadi. Adeline kembali sadar dan hidup kembali. Lalu ia dibawa ke rumah sakit dan diberi perawatan intensif. Dan di sanalah Adeline mengaku kepada Alice siapa dia sebenarnya. Lalu beberapa jam kemudian putri Adeline datang untuk melihat keadaan ibunya. Lalu Adeline mengenalkan putrinya kepada Alice. Setelah hal tersebut terjadi, Adeline cukup merasa lega karena sudah bisa menceritakan rahasia yang sebenarnya kepada Alice. 1 tahun kemudian diceritakan bahwa Alice dan Adeline sudah menikah. Pada suatu malam di mana mereka akan menghadiri suatu acara dan masing-masing sudah berdandan rapi. Saat sedang bersiap, tiba-tiba Adeline melihat cermin dan menyadari bahwa ada uban yang tumbuh di kepalanya, yang artinya Adeline telah kembali menjadi normal dan mengalami penuaan. Dan mulai saat itulah umur Adeline akan bertambah seperti orang normal pada umumnya. Dan film pun selesai dengan happy ending. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan lonceng agar kalian tidak ketinggalan dengan video-videonya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.